Glory, glory, glory. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, apapun yang menjadi kebutuhanmu, barang siapa berseru kepada nama Yesus, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, Alkitab berkata Tuhan menjamah, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong engkau. Come on, just lift up your hands. Angkat hatimu. Karena nama syiriki turulumundi. Aku berdoa di dalam nama Yesus, malam hari ini yang datang letih, lesu dan berbeban berat akan pulang dilepaskan, dilegakan. Orang-orang yang datang ke tempat ini terikat dengan hutang, terikat dengan relationship yang toxic relationship yang sebetulnya menghancurkan relationship, dealing business, bahkan dealing usaha. Oh tene shono kotorolomun satara lama Anda. Aku berdoa malam hari ini Tuhan, aku berdoa tidak ada yang pulang dengan penyesalan, tidak ada yang pulang dengan keputusasaan, tapi Roh-Mu datang memerdekakan setiap kami, Roh-Mu datang melegakan setiap kami. In the name of Jesus. Ada seseorang di sini, engkau terikat dengan judi online. God is setting you free. Aku berdoa Tuhan, waktu firman-Mu disampaikan, firman-Mu memberikan landasan, sebab engkau berkata firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Aku berdoa hari ini yang datang tidak akan pulang tanpa arah, tanpa tujuan, tapi engkau yang menyingkapkan rahasia dan rencana Tuhan yang besar. Worship leader yang perempuan yang tadi angkat tanganmu, angkat tangan saudara, angkat tangan dua-duanya, arahkan mata hatimu di hadapan Tuhan. Sometimes kau bekerja begitu keras, tapi padahal di dalam hatimu engkau capek, engkau jenuh, dan engkau sedang berseru kepada Tuhan. Dari manakah datang pertolonganku? Apa yang Tuhan mau lakukan? Saya melihat ada visi dan misi dan mimpi yang Tuhan sudah letakkan di dalam hatimu, bahkan waktu kamu belum even beranjak ke umur 20 tahun. And the Spirit of the Lord says, kefrustrasian itu seringkali membuat engkau seperti tanah yang gersang dan tanah yang kering. Tapi saya melihat seperti Tuhan sedang datang dan Tuhan sedang menjamah dan Tuhan sedang membangkitkan hatimu yang seperti tertidur. Dan Tuhan berkata bahwa apa yang kukatakan kepadamu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tuhan menjadikan engkau seorang penerobos. Saya melihat banyak beban yang engkau pikul dan banyak orang di mana engkau bertanggung jawab atas mereka. Tapi Tuhan berkata penyedianya bukan engkau, tapi penyedianya adalah aku. And the Spirit of the Lord says, aku mengajak engkau di musim yang baru ini. Maukah engkau berjalan bersama-sama dengan aku? Maka Tuhan akan menjadikan engkau seperti ibu bagi bangsa-bangsa. Sebab engkau akan membangkitkan, engkau akan memimpin, engkau akan memberikan arahan dan tujuan kepada generasi muda. Saya melihat Tuhan akan mempercayakan kepadamu pelayanan untuk anak-anak muda. And the Spirit of the Lord says, engkau adalah pendoa yang menerobos. Aku akan memberikan pintu-pintu gerbang kota-kota musuh untuk kau diami dan kau duduki, dan engkau akan membangun reruntuhan-reruntuhan yang sudah berabad-abad. Engkau akan membawa kesegaran dan hal-hal yang seperti yang mati. Di mana engkau berada itu tidak akan mati, tapi engkau akan melepaskan kehidupan Tuhan. And the Spirit of the Lord says, bahwa di tahun ini Tuhan akan kembali membangkitkan mimpi dan visi yang ada di dalam hatimu. Sebab engkau tidak ditentukan dengan kebutuhanmu, tapi engkau ditentukan oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah Allah. Dan apa yang keluar dari bibir lidah Allah tidak akan kembali dengan Tuhan dengan sia-sia. Tapi saya melihat bahwa di tahun ini Tuhan akan mengembalikan banyak. Bahkan ada hal-hal yang hilang, seperti hal-hal yang kamu miliki tapi harus engkau gadaikan, kau harus berikan, kau harus tukar, dan kau harus gantikan karena kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tapi Tuhan berkata, waktu engkau melewati masa ujian dan engkau tetap berpegang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membangkitkan, Tuhan akan membuka jalan di mana sepertinya tidak akan jalan. And the Spirit of the Lord says, aku akan menerima sebuah panggilan dari luar kota. And the Lord says, aku akan membuka sebuah peluang. And Tuhan akan mengirimkan orang yang tepat untuk membuka pintu seperti halnya juru minum dan juru roti. Membuka pintu bagi Yusuf untuk Yusuf bisa masuk ke dalam destiny-nya. The Spirit of the Lord says, waktu engkau setia di dalam rumah Potifar, waktu engkau setia di dalam penjara, waktu engkau setia di tengah-tengah keadaan yang mustahil, tapi engkau berkata bukan kehendakku yang jadi tapi kehendak Tuhan. The Spirit of the Lord says, tahun ini the impossible, yang mustahil akan menjadi mungkin. Dan tahun ini Tuhan akan menggantikan, and you will be in a totally different place. Kamu akan berdiri di tempat yang berbeda. Perkenanan Tuhan akan turun atasmu. And the Spirit of the Lord says, bahkan apa yang sepertinya tidak kamu tabur, tapi kamu akan tuai. Sebab Tuhan berkata bahwa kau gak bisa membatasi Tuhan. Sometimes kamu berkata, you do things, kamu melakukan banyak hal dengan kekuatan dan keterampilan dan kebisaanmu sendiri. Tapi Tuhan mengajarkan kepadamu kerendahan hati. Kerendahan hati berarti kamu gak perlu tahu dan kamu gak perlu mengerti semuanya. Tapi asal kamu percaya
Waktu Tuhan memberikan pertolongan dengan cara yang tidak kamu sangka-sangka, dengan cara yang tidak kamu duga-duga. Waktu kamu berkata, ya Tuhan jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Itu adalah kerendahan hati yang Tuhan cari. The Spirit of the Lord says Tuhan sedang membangkitkan that mature spirit, roh yang dewasa, cara berpikir yang dewasa, cara melihat yang dewasa, cara menangani yang dewasa. Tuhan sedang menajamkan karunia kepemimpinan di dalam kehidupanmu. Oh, thank you Jesus. Aku berdoa new anointing untuk musim yang baru, untuk tahun yang baru, untuk hari yang baru. Terima kasih untuk seorang pemimpin yang Tuhan sedang bangkitkan. Ajari hamba-Mu ini Tuhan untuk mengerti posisinya in the spirit realm, mengerti posisinya bersama dengan Tuhan in the heavenly places. Maka waktu dia berjalan Tuhan, bukan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, tapi dengan kuasa supranatural Tuhan. Aku lepaskan Yesaya 22 atas kehidupan anakmu ini, bahwa pintu yang Tuhan buka tidak bisa ditutup oleh siapapun, dan pintu yang ditutup oleh Tuhan tidak bisa dibuka oleh siapapun. In Jesus name. Terima kasih Tuhan. Come on, angkat tanganmu semuanya. Pandang Yesus. Dia bukan Tuhan yang buta, dia bukan Tuhan yang budak. Rindukan dia. Terima kasih. Sesuatu sedang bergeser di Purbalingga. Engkau sudah mendewasakan anak-anakmu. Engkau sudah membangkitkan gerejamu. Supaya kami sungguh-sungguh menyatakan cinta kasih Yesus dan terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan yang sepertinya kelam dekat. Bapak, aku berdoa malam hari ini Tuhan, biar firman-Mu mengajari setiap kami. Kami minta mata yang melihat, kami minta telinga yang mendengar, kami minta hati yang dapat menangkap dan pikiran yang dapat memahami apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kami. Dan kami berikan kepada nama Yesus segala hormat, pujian dan syukur, sebab tidak ada yang lain yang layak selain Engkau Tuhan. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Untuk apa yang Tuhan sudah, sedang, dan akan kerjakan di dalam kehidupan kami katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Selamat malam dan shalom. Haleluya. Saudara, mari buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Saya bersyukur untuk Happy Family Purbalingga Prayer Community, Bapak dan seluruh tim yang sudah mengundang saya boleh tiba dan hadir di Purbalingga pada malam hari ini. Di tengah-tengah hujan yang cukup ekstrim, bukan hanya hujan di Purbalingga. Seharusnya tadi saya naik kereta pagi-pagi jam 3 seharusnya sudah tiba di Purbalingga, tapi karena Jakarta tadi pagi hujan sangat deras, saya di jalan gak sampai saudara ke stasiun Gambir, dan akhirnya saya ketinggalan kereta. Dan ke Purbalingga, ke Purwokerto hanya ada satu kereta. Akhirnya saya nyetir 6 jam. Tapi puji Tuhan tiba di tempat ini kurang lebih jam 4.30, dan saya boleh bersama-sama dengan saudara, dan saya berdoa malam hari ini firman Tuhan akan menguatkan setiap kita. Amin. Mari buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3. Saudara, saya percaya malam hari ini saya mau memberikan kepada saudara deposit firman. Saya mau menabur di dalam roh saudara, supaya saudara dan saya setiap kali saudara datang ke dalam persekutuan seperti ini dengan fasilitas yang begitu luar biasa, dengan tim dari Happy Family Purbalingga Prayer Community yang membuka wadah untuk saudara dan saudara bisa datang ke tempat ini berdoa bersama-sama. Saya berdoa supaya gereja-gereja Tuhan yang ada, seberapapun jumlah jemaat saudara, it doesn't matter, itu nggak menjadi masalah untuk Tuhan. Tapi kalau saudara berfungsi seperti seharusnya orang percaya, maka saya terlalu percaya saudara akan alami terobosan dan lawatan Tuhan di dalam keluarga saudara, di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Seringkali yang membuat orang Kristen, orang percaya, pesan yang saya bawa untuk tubuh Kristus adalah untuk orang Kristen. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang tidak menghidupi perjalanan imannya dengan Yesus.
Akhirnya saudara dan saya datang kepada Tuhan selalu dengan mentalitas seperti pengemis. Kita selalu datang ke Tuhan hanya dari satu masalah kepada masalah yang berikutnya. Jika saudara datang beribadah, tapi saudara tidak mengalami Tuhan, buat apa Anda beribadah? Gak ada gunanya. Buang waktu, saudara. Oleh sebab itu, waktu saudara berkumpul bersama-sama, tempat perkumpulan raya seperti ini, waktu saudara datang, saya percaya mentalitas gereja sedang diubah oleh Tuhan. Saudara tidak datang ke tempat seperti ini untuk menerima sesuatu. Murid Kristus dinilai bukan karena apa yang saudara terima. Murid Kristus dinilai karena apa yang saudara bisa berikan. Saya khotbahkan saudara yang mengikuti khotbah saya dengar ada beberapa dari saudara yang ikut pengajaran saya, entah itu lewat YouTube, lewat social media. Saya selalu mengatakan bahwa ada perbedaan besar antara pengikut dan murid. Untuk saudara diberkati Tuhan, untuk saudara ditolong Tuhan, untuk saudara menerima jamahan Tuhan, saudara nggak perlu jadi murid. Saudara terima berkat, Anda terima perkenanan Tuhan, Anda terima pertolongan Tuhan, yang sakit sembuh, yang terbelenggu merdeka, bukan karena saudara dan saya baik dan berkenan. Saudara dan saya dilayani oleh kasih Tuhan karena Tuhannya baik. Tapi sekarang orang percaya hanya merasa, saya berkenan kalau saya menerima apa yang saya dapat dari Tuhan. Tahukah saudara, Anda bisa terima jawaban doa, Anda bisa terima mujizat, Anda bisa terima lawatan Tuhan, tapi tetap masuk ke neraka. Sebab kekristenan tidak dinilai dengan apa yang saudara bisa terima. Kekristenan dinilai dengan apa yang Anda bisa beri, apa yang Anda bisa lakukan. Itu adalah ciri khas murid. Orang berpikir pelayanan cuma kayak begini. Ini pekerjaan pelayanan, ini bukan pelayanan yang sejati. Khotbah ini pekerjaan pelayanan. Pelayanan yang sejati Anda membawa pribadi Yesus. Anda menyatakan terang Kristus di tengah-tengah kegelapan. Itu pelayanan. Mau Anda full time, Anda ibu rumah tangga, punya usaha, pedagang, guru, petani, fungsinya berbeda-beda, tapi setiap orang percaya di dalam Kristus, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang dijadikan sama seperti Kristus Yesus, supaya lewat kehidupan saudara dan saya, apapun fungsinya bisa menyatakan Kristus. Yang saudara kejar untuk melayani Tuhan bukan dapat posisi di gereja. Yang Tuhan cari bukan keterampilan saudara. Orang yang beroperasi di dalam karunia nggak ada urusannya sama keselamatan saudara. Karena karunia bukan kepada orang atau ditujukan kepada orang yang beroperasi di dalam karunia. Karunia diberikan untuk orang-orang yang dilayani oleh karunia tersebut. Saya bisa khotbah, tetap masuk neraka. Karena pelayanan saya nggak ada urusannya sama keselamatan. Karunia bisa tetap jalan, bisa. Why? Karunia Roh Kudus ada di bumi ini karena Tuhan mau melawat, mau menolong, mau menjamah orang-orang yang perlu. Karunia kesembuhan bukan untuk orang-orang yang beroperasi di dalam karunia tersebut. Karunia kesembuhan diberikan untuk orang-orang yang sakit, yang membutuhkan jamahan Tuhan, supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sayang sama mereka. Jadi kehidupan kita bisa totally bertolak belakang dengan firman, tapi karunia tetap jalan. Kalau saudara dan saya nggak memosisikan diri dengan benar, saudara dan saya akan merasa kalau saya diberkati berarti saya berkenan. Enggak! Standar berkat itu apa? Uang, rumah. Saudara nggak ikut Yesus, Anda bisa beli rumah, kerja keras. Orang mau duit instan, judi, tipu orang, dapat duit kok. Kenapa saudara dan saya dipanggil jadi pengikut Kristus? Kenapa saya ngomong kayak begini? Kalau nggak saudara datang ke persekutuan seperti ini, hanya melihat yang khotbah siapa? Nggak salah sih, tapi lebih bermanfaat. Kalau nggak peduli yang khotbah siapa, saudara berkumpul
engkau dengan satu hati berdoa dan percaya, ngidupin imanmu, Tuhan akan hadir lewat saudara. Senin sampai Senin Anda bawa kerajaan Allah. Keluargamu terima terobosan, pernikahanmu terima terobosan, anak-anakmu terima terobosan, dan kemanapun saudara berjalan, Senin sampai Senin, saudara memiliki kehidupan perjalanan iman yang nyata, bukan angan-angan dengan Yesus. Coba Yohanes 17 ayat 3 dan 4. Saya katakan saudara, gak ada orang nyemplung ke neraka karena langsung masuk ke neraka. Enggak. Sebab kerajaan Allah bukan subjek. Kerajaan Allah bukan objek. Kerajaan Allah adalah prinsip, realita. Yang ditebus oleh Tuhan Yesus bukan tempat tinggal. Yang ditebus oleh Tuhan Yesus adalah kehidupan. Kalau Anda baca kitab Kejadian pasal yang pertama sampai Wahyu 21, Wahyu 22, saudara akan lihat bahwa Tuhan konsisten. Tuhan tidak pernah berlomba-lomba mau bawa orang dari bumi ke surga. Gak pernah, itu bukan rencananya dia. Dari Kejadian 1 sampai Wahyu 21 sampai Wahyu 22, rencana Tuhan adalah surga menjadi nyata di mana? Di bumi. Bukan bawa orang dari bumi ke surga. Gak ada orang langsung nyemplung ke neraka. Orang bisa berakhir di neraka, kenapa? Karena selama mereka hidup di bumi, mereka menghidupi neraka di bumi. Apa itu neraka? Neraka adalah kecemaran, neraka adalah perselisihan, neraka adalah kepahitan, neraka adalah perseteruan, neraka adalah berahi dan juga keinginan-keinginan yang melawan dan menentang kebenaran firman yang tidak bisa terkendali. Itu neraka. Karena neraka sudah dihidupi oleh seseorang selama di bumi, berakhirnya, berujungnya neraka. Apa itu surga? Kasih, damai sejahtera, sukacita, mengampuni, mendahulukan orang lain, berjalan di dalam kuasa, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, bersekutu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, serupa dengan gambar Kristus, menjadi seperti Dia, berubah oleh karena pembawaan budi. Itu surga. Gak ada orang yang hidupnya di dunia kaya neraka hanya karena saya ke gereja percaya Yesus, saya pasti masuk surga. Gak masuk akal. Saudara, saya gak bisa dengar suara Tuhan, gak kenal hati Tuhan, gak pernah bergaul dengan Dia, gak tahu isi hatinya, gak pernah jadi seperti Dia, yakin masuk surga? Hanya karena label saya Kristen gitu. Dari mana saya bisa katakan ini? Ayat ini. Anda simak Yohanes 17 ayat yang ketiga dan keempat. Tidak ada kata surga. Nggak ada. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mengenal ginosko di bahasa Yunani. Tahu Tuhan dan kenal Tuhan beda. Kalau Anda baca kisah para rasul, ada satu kejadian di mana ada seorang Yahudi. Orang Yahudi ini itu ahli musir setan pakai kuasa nujum. Karena dia adalah seorang sorcerer. Saudara harus mengerti, Skewa adalah seorang Yahudi yang bisa melakukan jambi-jambi dan musir setan. Makanya waktu Yesus melakukan mujizat di kitab Injil, waktu dia mengadakan mujizat, ada orang-orang yang berkata bahwa dia melakukan tanda-tanda ajaib ini dengan kuasa Beelzebub. Dari mana bisa orang berkata setan diusir atau setan dilawan dari kuasa setan yang lainnya? Sebab pola kerajaan iblis gak ada yang namanya berkesinambungan. Pola kerajaan iblis adalah saling tendang, saling sikut. Kerajaan kegelapan gak ngerti yang namanya unity. Kerajaan kegelapan gak ngerti yang namanya kasih. Setan dengan setan, antara setan, sikat-sikatan, sikut-sikutan, saling mendahulukan diri sendiri. Sebab neraka adalah pola hidup. Waktu anak-anak Skewa, karena orang tuanya Skewa terima duitnya dari pergi ke orang lepas orang, melakukan tanda-tanda melepaskan orang-orang kerasukan, itu pemasukannya Skewa. Anak-anak Skewa melihat bahwa Paulus mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Anak-anak Skewa memutuskan, saya mau pakai formula baru. Yesus bukan formula, nama Yesus bukan formula.
Alkitab bukan formula, doa bukan formula, doa bukan mantra. The moment mereka coba usir pakai nama Yesus, setannya jawab balik. Siapa kamu? Yesus aku kenal. Repot nggak kalau setan lebih kenal Yesus daripada anak-anak Tuhan kenal Yesus? Setan nggak takut. Dalam nama Yesus, nggak takut. Saudara baca Alkitab, setan di dalam Alkitab. Roh jahat bisa bilang begitu loh. Siapa kamu? Yesus aku kenal. Aku pernah dengar suaranya. Aku pernah disentuh dan rasain kuasa Yesus. So, aku tahu Yesus karena aku punya pengalaman dengan Yesus. Kamu siapa? Celaka nggak kalau kita yang notabene anak Tuhan datang ke gereja tapi nggak punya pengalaman dengan Yesus? Makanya hidup kita setengah mati terus. Dan anak Skewa bilang, Paulus, gue tahu. Kenapa? Karena kerajaan rusak gara-gara orang ini. Setan mengenal saudara dan saya karena dampak yang saudara dan saya lakukan. Karena saudara dan saya menjadi sama. Katakan sama-sama dengan saya, menjadi sama dengan Yesus. Yesus mengajarkan apa hidup kekal. Kamu kenal Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Gak ada surga. Hidup yang kekal adalah gaya hidup. Hidup kekal adalah pola hidup. Kalau saudara dan saya mau yakin pasti masuk surga, pastikan surga menjadi nyata di bumi. Kapan saudara bisa menghidupi surga? Now! Nggak nunggu bulan depan. Jadi kalau kamu Kristen tapi kamu depresi, nggak punya pengharapan, yang dicariin pendeta terus, kamu bukan Kristen. Makanya bisa datang ke gereja, worshipnya lagi naik, Anda bisa santai, bahkan ketawa di dalam gereja. Why? Karena kamu nggak menghormati Tuhan kok. Karena kamu nggak pernah kenal Tuhan. Coba ada keempat. Apa ciri khas orang yang mengalami kehidupan kekal? Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Saudara dan saya dapat kesempatan mempermuliakan Tuhan cuma di bumi. Saudara nggak bisa mempermuliakan Tuhan di sorga. Kesempatan mempermuliakan Tuhan di mana? Di mana caranya? Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukan. Saudara, saya hidup di dunia ini kerja keras. Anda tahu arahnya kemana? Anda tahu kenapa kamu hidup. Makanya saya selalu katakan, uangmu, masa depanmu, anakmu, istrimu, semua adalah sarana. Kalau saudara dan saya mengerti sasarannya apa, maka setiap sarana yang saudara dan saya perlu, nggak perlu ngemis untuk terima sarana. Alkitab berkata di 1 Korintus pasal yang ke-5, saudara dan saya adalah duta-duta besar kerajaan Allah. Betul? Duta besar Republik Indonesia yang diutus ke Amerika Serikat, sampai di Amerika Serikat tidak ngemis utamakan. Duta besar Republik Indonesia yang diutus di Amerika tidak pusing dia tidur di mana. Duta besar Republik Indonesia yang datang ke Amerika tidak pusing dengan siapa yang menolong dia. Kenapa? Karena dia duta besar, dia ditugaskan oleh Republik Indonesia yang menjadi kendaraannya, tempat tinggalnya, yang menjadi kesejahteraan kesehatannya, yang menjadi penghidupannya, bukan tanggung jawab si duta besar, tapi ketanggung jawab Republik Indonesia yang mengutus sang duta besar. Kalau saudara dan saya mengerti siapa kita di dalam Kristus Yesus, bahwa saudara dan saya hidup bukan untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk melakukan kehendak Bapa, maka masa depanmu, keluargamu, mobilmu, rumahmu, tabunganmu, kesehatanmu bukan tanggung jawab saudara dan saya. Siapa yang bertanggung jawab? Surga yang mengutus saudara. Hanya orang suka pusing, kayaknya nggak ada hubungannya. Saya rajin ke gereja, saya pelayanan dengan kebutuhan saya sangat berhubungan.
Karena cara operasi Tuhan bukan dengan apa yang kamu lihat dengan mata jasmanimu. Makanya yang dirubah adalah apa? Prinsip. Pertobatan yang sejati, Roma 12 ayat 2 berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah, metanoia, supaya kamu ditransformasi. Transformasi nggak terjadi karena satu malam. Banyak orang datang ke gereja, mau ditumpangin tangan sampai rebah ratusan ribu kali. Ada pojotan, kejang-kejang. Nggak terjadi pertobatan, nggak terjadi perubahan, nggak ada gunanya. Kamu dilawat dan dijamah oleh Tuhan di KKR, di kamar tidurmu, dimanapun kau berada, Tuhan lawat kamu. The moment kamu terima Yesus, Anda dibawa di dalam sebuah perubahan. Karena orang yang berjumpa dengan Yesus, arah saudara jalan ke sebelah kiri, metanoia, ya Anda berubah arah. Sampai Anda bisa berjalan di dalam pola yang baru, membutuhkan waktu, membutuhkan gaya hidup, membutuhkan latihan, membutuhkan kedisiplinan. Itu yang namanya pertobatan. Alkitab itu prinsip, bukan opini, bukan suggestion. Kalau dilihat pakai kasat mata jasmani, nggak ada hubungan. Tapi kalau saudara dan saya belajar melihat dari kacamata rohani, maka saudara dan saya lagi digeser cara berpikirnya, cara perasaannya, cara menilainya. Apa yang tadinya penting menjadi tidak penting, apa yang tadinya tidak penting buat kita menjadi penting. Waktu pola, waktu konsep, waktu nilai hidup berubah, maka saudara dan saya dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. The moment Anda terima Yesus, oleh karena darah Yesus, oleh karena Tuhan, oleh karena kasih-Nya, Anda berpindah, Anda mendapat kesempatan, Anda mendapat sebuah peluang. Tapi kalau saudara mau menghidupi semua yang ada di dalam Kristus Yesus, dibutuhkan kerjasama dengan Tuhan. Kenapa? Keselamatan saudara dan saya adalah hadiah. Tapi waktu saudara dan saya terima hadiah tanpa kasih Yesus, tanpa pengorbanan Yesus, saudara dan saya nggak punya chance. Tapi Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Anda udah ketemu sama jalan, jalan memimpin saudara kepada sebuah arah. Waktu Anda menemukan jalan, tanpa jalan Anda nggak bisa maju. Tanpa jalan Anda akan stuck. Waktu Yesus menjadi jalan, Anda akan dipimpin kepada kebenaran. Kebenaran itu konsep, kebenaran itu nilai. Makanya orang Kristen dipanggil jadi orang benar, bukan jadi orang baik. Kebaikan itu relatif. Banyak orang yang bukan orang Kristen lebih baik dari orang Kristen. Karena kebaikan relatif. Anda bisa bilang saya baik, tapi orang lain bilang saya lebih baik dari kamu. Saudara melakukan apa yang baik dengan intensi yang baik, tapi orang lain merasa no, yang kamu lakukan gak baik. Maksudnya sih baik, tapi penyampaiannya, penilaian orang gak baik. Karena kebaikan relatif, tapi kebenaran gak relatif. Kebenaran itu absolut. Gak ada setengah benar, gak ada separuh benar, gak ada hampir benar, gak ada 50% benar. Benar harus 100%. Makanya tidak ada kebenaran di luar Kristus. Aku jalan yang mimpin kamu kepada prinsip, konsep, nilai absolut. Waktu saudara ketemu dengan kebenaran, apa yang berubah? Hidupmu berubah. Anda pindah dari kutuk kepada berkat. Saya lagi kampanye kemana-mana. Saudara tahu nggak bedanya menabur dengan memberi? Kebanyakan orang Kristen nggak tahu. Kenapa? Karena kita cuma taunya sepotong-sepotong dan nggak pernah baca firman. Menabur dan memberi beda total. Sekarang lagi heboh di sosial media itu perpuluhan. Saya mau kasih tahu. Ada nggak gereja yang salah gunain orang? Uang. Banyak. Ada nggak pendeta yang menyalahgunakan uang? Banyak. Tapi jangan khawatir. Pendeta yang menyalahgunakan uang Tuhan, neraka menanti. Apalagi kalau uang yang ditujukan kepada fakir miskin, janda, dan yatim piatu. Yesus mengajar, kalau kamu kasih salah satu dari mereka makanan, kamu kasih aku makanan untuk pulang. Waktu kamu kasih salah satu dari mereka pakaian, kamu kasih aku pakaian. Kamu sentuh yang punya mereka, kamu urusan bukan sama setan. Yesus yang berdiri di depan mereka. Tapi banyak orang Kristen sekarang, apalagi netizen, ngapain gue kasih uang gue ke gereja gue kayak begitu?
ke fakir miskin. Nggak ada hukumnya. Karena hukum bukan hukuman. Hukum dilanggar jadi hukuman. Karena manusia melanggar hukum Tuhan, Yesus Kristus turun jadi manusia. Dia bayar sesuai yang diminta sama hukuman. Karena dia bayar, barang siapa percaya kepada dia, hukuman yang tadi yang mematikan sudah tidak lagi mematikan, tapi hukum tetap hukum. Di negara kita tercinta Republik Indonesia ada yang namanya hukum. Hukum ada untuk kesejahteraan rakyat, bukan mencekik rakyat. Kalau orang melanggar hukum, kamu terima hukuman. Betapa konyolnya kita orang Kristen kalau merasa, tuh lihat tuh, ada orang lain tuh, mereka melanggar hukuman, enak aja. Kalau dia juga melanggar, ya gua juga langgar aja sekalian. Orangnya kena hukuman, saudara juga kena apes. Karena hukum oleh karena kasih Kristus menghidupkan saudara dan saya, dan bukan menekan atau mematikan saudara dan saya. Tabur tua itu hukum. Kamu nggak nabur sesuai dengan kebutuhan. Ini ngomong tentang ini. Your intention, hati. Saudara dan saya nggak bisa nabur ke fakir miskin. Kita memberi. Karena memberi lahirnya dari apa? Belas kasihan dan kemurahan hati. Kamu memberi bukan karena kamu minta imbalan. Kalau kita belajar murah hati karena kita mau belajar mengasihi, prinsip Alkitab mengajarkan beri, maka kamu akan diberi takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan sampai meluap. Waktu saudara dan saya mengerti prinsip murah hati, balasannya bukan 1 tambah 1 jadi 2. Sesuatu yang lahir dari kemurahan hati, saudara dan saya akan menerima dari kemurahan hati Tuhan. Tapi kalau nabur, kamu nabur mangga, nggak bisa expect jeruk. Nggak ada orang nabur, mau bijinya mati nggak berbuah. Nabur itu dengan intensional, karena ngerti di mana kamu harus nabur. Karena waktu kamu menabur, apa yang kamu tabur, kamu bisa tahu yang bakal dituai apa. Yesus ngajari, Matius 13. Kalau biji jatuh di tanah yang baik, pasti Kalau kamu menabur dengan ekspektasi, pasti ada hasil. Dan hasilnya jelas, itu prinsip. Kalau orang percaya ngerti prinsip firman, kenapa Anda memberi perpuluhan atau mengembalikan perpuluhan? Alkitab nggak pernah ngajarin kamu ngasih perpuluhan, kamu diberkati, nggak pernah. Kamu mengembalikan perpuluhan karena kamu menghormati. Perpuluhan harus masuk ke mana? Ke rumah. Apa itu rumah? Tempat kamu dikasih makan. Waktu manusia di Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka. Allah berfirman, beranak cucu, penuhi bumi, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, kuasai. 5 mandat. Allah memberkati Adam terlebih dahulu, baru dikasih tugas. Itu prinsip. Sebelum Tuhan kasih sama saudara yang menjadi panggilan hidupmu, yang menjadi rencana Tuhan, penyediaan Tuhan sudah terlebih dahulu di depan saudara. Dia bukan tipe orang yang suruh saudara dan saya melakukan sesuatu, bayar sendiri. No. He bless you. Setiap sarana yang saudara dan saya miliki,
Cukup. Katakan sama-sama dengan saya, cukup. Kalau ngerti untuk apa? Coba ayatnya dibuka buat saya. Kejadian 1, 28, 29. 28 dulu. Malam ini saya di Purbalingga mengajar. Saya nggak tahu kapan lagi saya balik ke Purbalingga. Yang saya mau ajarin sama saudara itu ada cinta namanya firman. Karena prinsip hidup yang membawa saudara dan saya berjalan di dalam perkenanan Tuhan itu firman. Ada yang lain. Allah memberkati mereka. Hebat kan? Sebelum dikasih tugas, sebelum dikasih mandat, berkat dilepas terlebih dahulu. Itu Tuhan kita. Allah memberkati mereka. Itu kata berkat, priestly blessing. Kamu gak cuma dikasih sesuai kebutuhan kamu, tapi di kata bahasa Ibrani yang waktu Allah memberkati mereka, maka Allah mengimpartasikan kepada manusia semua. Katakan sama-sama dengan saya, semua. Yada. Itu bahasa Ibrani. Kamu diberkati, kamu gak cuma diberkati dengan apa yang kamu perlu, kamu diberkati dengan identitas kamu, supaya apapun yang kamu pegang dengan tangan dibuat yang berhasil. Baru Tuhan kasih mandat, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan kuasai. Sekarang ayat 29. Saya suka bertanya waktu saya baca ayat ini, kenapa setelah Tuhan ngomong ini, di ayat yang ke-29, yang Tuhan katakan kepada Adam adalah makanannya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang menjadi buahnya berbiji, itulah akan menjadi apa saudara? Makanan. Adam dikasih sama Tuhan prinsip bagaimana kamu bisa berhasil, supaya lewat apa yang kamu kelola, kamu bisa mengerjakan yang menjadi mandatku di ayat 28. Dan apa yang dikasih sama Adam makanannya selalu punya biji. Karena biji harus ditanam lagi. Kalau biji ditanam baru dia bisa berbuah lagi. Biji nggak pernah ditanam nggak akan pernah bisa berbuah. Dan di mana Anda menanamkan biji, di tempat Anda dikasih makan. Kenapa orang percaya seringkali kita kerap di kelas serabutan hidup Kristen yang nggak bisa di dalam ketepatan Tuhan? Karena konsep bergereja kita aja udah salah. Banyak orang datang ke gereja bukan karena punya rumah. Banyak orang datang ke gereja karena bertamu. Yang dicari pengkhotbah. Mau terlibat? Nggak mau. Mau saling berbagi? Nggak mau. Mau untuk ada hidup di dalam kerukunan? Nggak mau. Mau direpotkan? Itu bukan rumah. Kalau saudara dan saya nggak menghidupi konsep keluarga dan nggak mengerti prinsip rumah, makanya kita selalu hidup seperti penggembara. Saya kasih sama bukti boleh buat saudara. Kalau saudara ngerti yang menjadi panggilanmu, kamu pasti sampai di tujuan Tuhan. Dan saya kasih bukti di mana penyediaan Tuhan selalu ada di depan saudara. Matius 2 dan 11. Kita baru selesai Natal. Loh, kenapa? Waktu kisah Natal terjadi, para gembala datang dan orang-orang Majus Magi dari timur datang. Mereka datang di waktu yang berbeda. Para gembala bertemu dengan bayi Yesus yang terbaring di atas palungan. Waktu mereka mengalami perjumpaan dengan para malaikat di padang, mereka dengar berita sukacita. Mereka langsung beranjak ke Bethlehem. Mereka lihat Yesus terbaring di atas palungan. Tapi orang Majus yang datang dari timur, mereka bertemu dengan Yesus di waktu yang sangat berbeda. Sebab di Matius 2 ayat ke-11, tolong dibukakan, Matius 2 ayat ke-11. Alkitab berkata, maka masuklah orang-orang Majus dari timur itu ke dalam rumah. Yesus sudah tidak ada di kandang. Dan yang dilihat sama orang Majus itu anak, bukan bayi. Di bahasa Yunani kata anak itu artinya toddler. Toddler itu berarti umur Tuhan Yesus balita, kurang lebih 2 tahun. Orang Majus dari timur dan gembala bertemu dengan Tuhan Yesus di waktu yang sangat berbeda. Jenjang waktunya lumayan lama. Nanti saya buktikan, Anda bisa baca terus di ayat 12 dan 13. Orang-orang Majus dari timur itu mereka bukan orang Yahudi. Nggak kenal Allah orang Yahudi. Nggak tahu Allah orang Yahudi. Bukan penyembah Tuhannya orang Yahudi. Mereka ahli astrologi. Mereka bisa baca bintang.
Kejadian 1 ayat 14 berkata, Tuhan menempatkan benda-benda terang di langit untuk menyatakan musim dan waktu. Orang-orang Majus dari timur melihat ada tanda yang ajaib di langit, bintang besar, dan mereka ngerti bintang ini menunjukkan ada seorang pembesar lahir untuk orang Yahudi. Makanya Alkitab mencatat waktu orang Majus dari timur datang, mereka nggak langsung ke Bethlehem. Kemana mereka? Ke Yerusalem, ketemunya sama Herodes. Waktu orang Majus datang ke Herodes, mereka tanya, di manakah raja yang lahir bagi orang Yahudi? Herodes yang pusing. Raja siapa? Raja orang Yahudi? Ya gua. Herodes kasih perintah. Ahli Taurat, orang Farisi dikumpulin, kitab-kitab orang Yahudi dibuka. Ketemu nubuatan akan lahir bukan raja, Mesias. Herodes ngomong sama orang-orang Majus dari timur, kamu silakan pergi cari raja ini. Kalau ketemu balik kasih tahu saya supaya saya bisa datang menyembah. Lihat, tidak ada orang yang menyembah Tuhan karena Anda planning menyembah Tuhan. Saya tunggu diberkati dulu, baru saya menyembah Tuhan. Saya tunggu saya terima jawaban doa dulu, baru saya akan melayani. Mustahil, munafik, nggak mungkin. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, Anda nggak bisa plan untuk menyembah. Kalau kamu mengalami Tuhan, lututmu akan bertekuk lutut, menyembah di hadapan Tuhan langsung. Kenapa? Satu perjumpaan dengan Tuhan merubah arah hidupnya. Herodes pernah balik? Herodes pernah coba cari Yesus mau disembah? Enggak, yang ada Herodes. Nanti saya buktikan di ayat yang 13. Karena Herodes sadar ini orang Majus dari timur, juga ada yang balik, yang kasih pitah keluar. Anak keturunan Yehuda, anak keturunan Daud, 2 tahun ke bawah, bantai. Tapi tolong ke ayat yang 11 dulu. Lihat apa yang terjadi waktu Anda berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang dari timur yang pinter, bisa baca perbintangan, gak kenal Tuhan, gak kenal Allah orang Yahudi. The moment mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka lihat anak itu, mereka lihat Maria ibunya. Apa yang mereka lakukan? Menyembah. Mereka menyembah karena mereka adalah orang-orang kaya, mereka orang-orang berpendidikan, mereka pembesar-pembesar, mereka buka 3 macam harta: emas, kemenyan, dan emas. Coba ayat 12. Waktu Anda dan saya berjumpa dengan Tuhan, apa ciri khas orang yang menyembah Tuhan? Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Seseorang yang berjumpa dengan Tuhan dan dijadikan penyembah, yang pertama terjadi bukan banyak nangis, bukan banyak nyanyi. Seseorang yang benar-benar menyembah, arah jalan kehidupan saudara berubah. Ini mujizatnya buat Maria dan Yusuf. Ayat 13. Saudara sadar, waktu Yusuf dan Maria mendapatkan Yesus, mereka nggak dapat satupun yang baik. Anda nggak pernah baca setelah Yesus lahir di keluarga Yusuf dan Maria, mereka jadi pembesar, mereka jadi bangsawan, pindah dari Nazaret ke Yerusalem, nggak terima apapun. Yang ada mereka rugi. Sejarah mencatat Maria kurang lebih 14-15 tahun dia mengandung Yesus dan melahirkan Yesus. Hukum orang Yahudi, kalau kamu hamil belum nikah, kamu dirajam sampai mati. Karena Maria mengandung Yesus, nyawa terancam, keluarga terancam, nama baik terancam, pernikahan terancam. Jadi Anda bisa baca di rumah Lukas 1:38. Maria berkata, "Aku hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataan." 15 tahun sama begitu. Jadi hamba Tuhan bukan ngomong tentang fungsi. Setiap orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki Yesus, fungsinya bisa berbeda-beda, tapi kita semua adalah hamba. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, yang berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya,
larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Langsung, katakan sama-sama dengan saya, langsung. Setelah orang Majus pergi, perintah Tuhan datang ke Yusuf. Ngungsi ke Mesir butuh duit gak? Bawa anak sama bawa balita butuh penyediaan. Dari mana penyediaannya? Emas, kemenyan, dan mur yang dibawa oleh orang Majus. Sebelum saudara terima mandat dari Tuhan, saya mau kasih tahu, penyediaan Tuhan sudah ada. Yang dahsyat, siapa yang bisa atur langkahnya orang-orang Majus dari timur untuk nyampe tepat? Kalau saudara bisa mengandung Yesus, kamu ngerti siapa kamu di dalam Tuhan, dan hidupmu adalah melakukan yang menjadi kehendak Bapa. Sebelum kamu minta dan menjadi kebutuhanmu, bukan hanya diberikan, tapi Yesus mengajarkan di Matius pasal yang ke-6, ditambah, katakan sama-sama, ditambah. Karena sarana selalu dibutuhkan untuk saudara dan saya bisa melakukan tugas. Kalau kita ngerti ini, perlukah kita takut? Perlu khawatir? Perlu ngemis-ngemis? Kenapa? Karena kita anak. Dan yang kita bawa Kristus. Siapa dia? Anak sulung dari antara banyak saudara. Selama saudara dan saya hidup di bumi ini, hidup yang kekal karena mengenal Dia, mengenal Yesus, mengenal prinsip kebenaran kerajaan Allah, surga menjadi nyata. Tolong bukakan buat saya Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya mau kasih 2 ayat lagi supaya di tahun 2025 ke depan saudara dan saya harus tahu sebagai orang percaya, hidupi kehidupan dan identitasmu sejatinya di dalam Tuhan. Karena kapan saudara akan mengalami terobosan? Nah! Kapan saudara mengalami lawatan Tuhan? Nah! Kapan saudara bisa lihat mujizat terjadi? Nah! Wah! Karena Kristus tinggal di dalam. Yesus berkata, janganlah gelisah hati. Let your heart jangan sampai hatimu itu gelisah. Saudara harus mengerti, damai sejahtera itu bukan semuanya oke saja. Dari mana saya belajar damai sejahtera? Markus 4:39. Waktu Yesus menyeberang danau Galilea, yang ikut pelayanan Yesus banyak, tapi mereka selalu hanya ada di tepi pantai. Anda bisa baca di Matius 13, Anda bisa baca di Markus 4, Anda bisa baca di Yohanes 6. Orang banyak selalu ikut Yesus. Kenapa? Karena mereka tertarik dengan mujizat Yesus. Tapi kalau murid, kamu harus masuk ke dalam perahu. Kamu pasti ngadepin badai, nggak bisa lari. Kenapa saudara dan saya ngadepin badai? Karena kamu harus nyebrang. Kenapa Yesus dan murid-muridnya dihantam sama badai di Danau Galilea? Karena di Gerasa ada seorang yang kerasukan setan. Waktu dia dilepaskan oleh Tuhan Yesus, dia membawa kabar keselamatan dan kota lepas kota mengalami lawatan Tuhan. Kenapa murid Kristus mengalami yang namanya rintangan dan tantangan? Karena ada plan, rencana rancangan Tuhan yang besar. Orang percaya dididik, dibesarkan menjadi seperti Yesus. Kenapa? Karena goal Tuhan, Anda dan saya harus nyebrang menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, menyelesaikan kehendak Bapa di bumi. Karena waktu saudara dan saya berhasil dan berkemenangan dan tiba di dalam tujuan ilahi Tuhan, baru Bapa bisa dipermuliakan. Waktu murid-murid di dalam perahu di Markus pasal yang 4, mereka ngamuk sama Yesus. Waktu Yesus bangun, dia menghardik badai dengan berkata, "Peace, be still." Dia
dan menjadi tenang. Damai sejahtera bukan berarti keadaan saudara oke-oke saja. Damai sejahtera adalah seorang pribadi. Tahu nggak damai sejahtera itu apa saudara? Damai sejahtera bukan keadaan saudara oke-oke saja. Damai sejahtera adalah di tengah-tengah keadaan yang tidak oke-oke saja, saudara dan saya tetap oke-oke saja. Itu damai. Jadi damai bukan berarti semuanya tenang, keadaan bagus, ekonomi lancar. No, damai sejahtera adalah seorang pribadi. Damai sejahtera yang ilahi yang datangnya dari Tuhan. Keadaan bisa penuh dengan goncangan, keadaan bisa mencekam, keadaan bisa penuh dengan rintangan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, Anda bisa tetap berdiri dengan penuh keyakinan dan percaya. Waktu badai bisa ada di sekeliling saudara, damai hadir, maka saudara tetap berdiri dan tidak tergoncang. Ini damai. Ayat yang kedua. Di rumah, katakan sama-sama di rumah. Katakan di rumah. Di bahasa Yunani yang rumah bukan hanya tempat fisik, tapi rumah adalah keluarga. Sadar nggak saudara? The moment saudara bisa lahir baru, yang pertama kali direstorasikan sama saudara adalah apa? Keluarga. Anda punya bapak, Anda belajar konsep hidup sebagai seorang anak. Kenapa hidup sebagai orang anak itu penting? Karena anak yang dipolakan oleh Yesus, anak dipercaya oleh bapaknya. Sebelum anak minta, bapak menyediakannya. Anak berkolaborasi dengan bapak. Setiap orang percaya lahir baru di dalam Yesus Yesus, konsep keluarga, nilai keluarga dipulihkan kepada Tuhan. Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah counselor, Roh Kudus menyingkapkan. Itu peran seorang ibu. Jadi setiap orang percaya, entah Anda buangan atau enggak, kenal orang tuamu atau tidak, orang tua jasmanimu bertanggung jawab atau tidak. The moment seseorang terima Yesus, yang pertama direstorasikan adalah keluarga. Makanya Yesus kasih satu hukum, yaitu namanya kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu. Dan yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. That's Christianity. Waktu Anda kenal Yesus, Anda dibawa ke dalam keluarga Bapa. Di dalam keluarga Bapa banyak tempat tinggal. Tempat tinggal di bahasa Yunani artinya abiding place. Roh Kudus adalah roh yang diam di dalam saudara. Saudara diam di dalam dia. Karena rohnya ada di dalam saudara dan saya. Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya mengenal, mengerti realita kita yang baru di dalam keluarga kerajaan Allah. Di dalam keluarga ada peraturan, di dalam keluarga ada tata cara, di dalam keluarga ada nilai, di dalam keluarga ada kepercayaan, di dalam keluarga ada perlindungan. Makanya setiap orang percaya mengenal dan mengikuti Yesus, Anda harus masuk ke dalam pintu. Anda harus tunduk kepada Tuhan. Waktu saudara dan saya belajar tunduk dan taat kepada Yesus, Anda masuk kepada nilai kebenaran kerajaan Allah. Waktu saudara dan saya masuk ke dalam nilai kerajaan Allah, semua janji berkat yang ada di dalam kerajaan Allah menjadi bagian saudara dan saya. Kalau kamu bagian dari keluarga kerajaan Allah, Roh Kudus mau pimpin kamu untuk mengenali kerajaan itu seperti apa. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa saudara? Tempat di bahasa Yunaninya bukan hanya tempat fisik. Tempat di bahasa Yunaninya saya shock waktu saya pelajari. Waktu saudara dan saya mengerti siapa kita di dalam Kristus, bahwa kita adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran, Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam kebenaran, maka saudara dan saya akan mendapatkan kata tempat di bahasa Yunaninya adalah peluang. Setiap orang percaya terhubung dengan tepat. Setiap orang percaya yang ada di dalam keluarga kerajaan Allah. Setiap orang percaya yang konsep hidupnya berubah
bukan lagi sesuai dengan pola hidup ini. Setiap kali saudara berjalan di dalam Tuhan dan Dia di dalam saudara, dimanapun dan kapanpun saudara berhidup, berjalan dan berada, selalu ada peluang yang ilahi. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah krisis politik, di tengah-tengah bencana, selalu ada peluang ilahi. Karena bersama dengan Tuhan, saudara pasti berhasil. Dahsyat gak sih? Di dalam keluarga Bapakku ada satu tempat, kalau kamu ngerti, Rohku mimpin kamu ke situ, maka aku kasih sama kamu peluang. Aku kasih kamu opportunity dan peluang yang tidak bisa diterima oleh orang yang di luar Yesus. Kenapa Yesus pergi ke surga? Di surga dia di mana, saudara? Duduk di sebelah kanan. Kenapa dia di surga? Dia nyiapin peluang buat saudara dan saya. Karena dia duduk di sebelah kanan Bapa, saudara dan saya didudukkan bersama dengan Dia. Dia yang sama yang ada di dalam hati saudara. Karena dia duduk di sebelah kanan Bapa, Dia bawa saudara untuk bersama-sama dengan Dia, melihat dari perspektif surga dan bukan perspektif dunia. Waktu saudara dan saya masih ada di bumi, Dia yang sama yang duduk di sebelah kanan Bapa, Dia ada di dalam hati saudara dan saya karena Roh Kudusnya. Posisi yang Dia ambil di surga, saudara sama-sama dengan Dia. Roh Kudus yang Dia utus untuk memanifestasikan dirinya selama saudara dan saya hidup. Makanya waktu kita hidup di dunia ini, Dia yang duduk di tahta memerintah di dalam hati saudara. Ada yang mustahil? Makanya Roh Kudus memimpin saudara dan saya kepada kebenaran. Kebenarannya siapa? Yesus. Jadi orang keperluan Roh Kudus mau komat kali. Aku kasih kamu peluang. Selama kamu hidup, kamu tidak ditentukan dengan keadaan. Kamu tidak ditentukan oleh karena perkataan orang. Kamu tidak ditentukan oleh karena masa lalu. Kamu tidak ditentukan oleh karena nasib. Aku selalu ada di situ. Aku sediain tempat karena aku duduk di sebelah kanan Bapa. Kamu duduk sama aku. Dan oleh karena Roh Kudusku yang aku kirim ke kamu, maka apa yang aku miliki, aku manifestasikan di dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 10:10. Semua yang saya kasih firman. Tadi saya kutip Yohanes 10 ayat 1. Aku adalah pintu. Coba dibuka dulu, 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, adalah seorang pencuri dan seorang. Ini prinsip. Kita tahu masuk ke pintu itu kultur. Orang yang masuk ke pintu ada tata krama, ada sopan santun. Ini berlaku termasuk di gereja lokal. Makanya orang Kristen yang datang ke gereja hanya lompat-lompat dari satu ke gereja yang lain dengan tidak mau belajar tunduk, taat dan terlibat di dalam keluarga kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah perampok, pencuri, nggak ada ketahuan. Rumah orang Yahudi selalu lebih pendek daripada orang yang tinggal di dalamnya. Karena orang Yahudi punya satu kultur. Kalau mau masuk ke rumah orang, harus begini. Bagaimana itu kebenaran? Bisa jadi di dalam kehidupan kita. Orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat belum tentu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Gak ada yang mau binasa. Tapi kalau kita mau terima Yesus sebagai Tuhan, ayat yang kedua,
Tetapi siapa yang masuk melalui pintu? Ia adalah gembala. Kalau kamu masuk lewat pintu, kamu yang belajar digembalakan sama Sang Gembala Agung. Karena Roma 8:29 berkata, dia menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Murid-murid Kristus dijadikan sama seperti gurunya. Saudara dan saya diubahkan segambar serupa dengan Kristus. Kalau saudara dan saya belajar tunduk dan taat dan masuk kepada pola kerajaan Allah, saudara dan saya bukan hanya jadi domba, tapi saudara dan saya dijadikan gembala. Kenapa kita jadi gembala? Supaya kita bisa bawa apa yang kita terima dari Kristus Yesus kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Ayat yang ketiga, orang yang ngerti prinsip tunduk taat masuk dengan tepat lewat pintu, maka para penjaga akan membuka pintu. Siapa si penjaga? Roh Kudus. Dia buka semua yang ada di dalam kerajaan sorga. Dia buka setiap kuasa, setiap karunia, setiap perkenanan yang ada di sorga untuk kepentingan saudara dan saya. Kalau saudara ikut Yesus dengan taat dan tunduk, maka saudara dan saya akan belajar mendengar suara Tuhan. Karena waktu kita mendengar suara Tuhan, kita akan mulai mengenali siapa identitas kita. Sebab dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut siapa saudara? Menurut nama. Katakan sama-sama nama. Di balik sebuah nama ada pribadi. Di balik sebuah nama ada cara berpikir. Di balik sebuah nama ada perasaan. Kenapa Anda disebut dengan nama saudara? Kalau Anda dengar suara Tuhan bukan cuma ingin tahu Tuhan mau lakukan apa. Dengar suara Tuhan bukan cuma ingin tahu ke depan terjadi apa. Orang yang belajar mendengar suara Tuhan secara pribadi, lama-lama saudara akan kenal identitasmu di dalam Tuhan. Karena kalau dia ngomong sama anak-anaknya, yang pertama dia kasih tahu adalah your name, nama. Siapa kamu sesuai dengan yang menjadi isi hati kerinduan. Dan saudara dituntut keluar. Anda keluar dari keterbatasanmu. Anda keluar dari kelemahanmu. Anda keluar dari traumamu. Anda keluar dari masa lalu. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Next step. Jika semua dombanya Anda dibawa dari satu tempat keluar ke tempat yang baru, sekarang dia jalan di depan saudara. Sekarang dia kasih tahu, aku udah keluarin kamu dari yang lama. Aku kasih tahu kamu identitas kamu siapa. Aku punya destiny yang luar biasa. Aku yang jalan di depan kamu sekarang. Ikut. Selama kamu hidup, kamu ngerti kenapa kamu diciptakan. Gak ada orang Kristen yang merasa hidupnya sia-sia. Gak ada orang Kristen yang merasa hidupnya gak berharga. Karena ada arah, ada tujuan Tuhan. Kenapa dia memanggil saudara dengan nama saudara. Dia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka apa saudara? Orang yang mendengar suara Tuhan harus bisa mengenali suara Tuhan. Kalau saudara bisa kenal suara Tuhan, waktu Matius 24 ayat 23 terjadi, orang akan bilang begini, Mesias di sana, Mesias di sana. Orang Kristen yang nggak tahu siapa dirinya di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam dirinya, yang kita kejar hamba Tuhan. Yang kita kejar cuma mujizat, yang kita kejar cuma yang wow. Mesias bukan cuma ngomong orang. Mesias itu penyelamat. Kamu gak akan jadikan uangmu penyelamatmu. Kamu gak jadikan bosmu penyelamatmu. Kamu gak jadikan anggota keluargamu penyelamatmu. Kamu gak jadikan warisanmu penyelamatmu. Karena kamu tahu Mesias bukan di sana, Mesias bukan di sana, Mesias bukan di sana. Mesias di mana? Kenapa Anda bisa yakin? Karena Anda dengar suara Mesias. Anda kenal sama Mesias. Anda bersahabat dengan Sang Mesias. Anda punya hubungan dengan Sang Mesias. Yang mengerti katakan amin. Sebelum kita tutup, ayat yang ke-10. Sekarang Yesus kasih clue. Ayat 10. Musuhmu iblis. 3 hal yang dia lakukan: mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu yang ikut sama aku punya hidup, dan kamu mempunyai hidup di dalam segala limpahan.
Ternyata di bahasa Yunani yang kelimpahan ngomong tentang dua hal, kualitas dan kuantitas. Kalau jalan kebenaran dan hidup ada di dalam saudara, yang pertama berubah bukan standar hidup. Seringkali orang berpikir, saya kan udah melayani Tuhan, saya kasih persembahan Tuhan, saya udah ngikutin apa yang Tuhan mau. Mana blessingnya? Mana toko 2 jadi 4? Yang pertama di-upgrade bukan standar itu, kualitas hidupmu. Kalau kualitas hidup kita berubah, kuantitas masih hidup. Why? Saya shock waktu saya pelajari kata segala kelimpahan. Saya renungin. Ternyata yang Yesus ngomong kayak begini, aku kasih tahu yang musuhmu lakukan. Musuh itu nyuri, bunuh, membinasakan. Tapi kalau kamu ngerti pola hidupku dan kamu ikutin pola hidupku, aku rubah kualitas hidupmu. Aku tambahkan apa yang kamu perlu. Kata kelimpahan di bahasa Yunaninya ada satu arti yang sangat memberkati saya. Kalau kamu memiliki hidupku di dalam kamu, kamu akan selalu memiliki advantage. Musuhmu bisa curi, musuhmu bisa bunuh, musuhmu bisa membinasakan, tapi aku akan selalu kasih kamu kelebihan. Kamu akan selalu ada di depan musuhmu dan bukan di belakang musuhmu. Waktu musuhmu mau mencuri, kamu restorasi. Waktu musuhmu mau membunuh, kamu menghidupkan. Waktu musuhmu mau membinasakan, meniadakan, kamu menyatakan kerajaan sorga di bumi seperti di surga. Yang Tuhan Yesus bilang adalah, kalau kamu jadi seperti aku, musuh yang paling besar bisa berdiri di depan saudara. Tapi jika Yesus ada di pihak kita, siapa lawan kita? Yang mengerti katakan amin. Anda mau semangat masuk di tahun 2025? Anda mau on fire masuk di tahun 2025? Jangan sesali hidup. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat keadaanmu. Saudara dan saya tidak ditentukan oleh keadaan hidup kita. Saudara dan saya tidak ditentukan oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Tapi saudara ditetapkan oleh apa kata Tuhan tentang saudara dan saya. Dan Alkitab berkata di dalam Kristus Yesus kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Inilah hidup yang kekal. Amin. Saya berdoa 2025 ke depan gereja Tuhan di Purbalingga hidupi surga di bumi. Karena kamu mengenal Dia. Kamu mempermuliakan namanya. Saya mau katakan kemuliaan Tuhan akan masuk di Purbalingga. Orang-orang yang membutuhkan kesembuhan, kelepasan akan dilayani lewat saudara semua. Amin. Saudara membawa terang Kristus kemanapun kau pergi. Saudara bawa terang Kristus di dalam keluarga. Dan apa yang saudara dan saya pegang dengan tangan kita pasti dibuat Tuhan berhasil. Karena waktu kita berhasil, Tuhan dipermuliakan. Waktu kita gagal, iblis yang tepuk tangan. Tapi Tuhan membawa saudara dan saya hidup prinsip. Katakan sama-sama dengan saya prinsip. Katakan sama-sama prinsip. Hidupi prinsip. Kamu bukan pengemis, kamu datang ke gereja bukan minta-minta. Kamu datang ke gereja bukan seperti orang yang datang antri sembako. Kamu datang ke gereja Tuhan karena kamu tahu ini rumah Bapakmu. Ini tempat di mana engkau adalah seorang anak. Amin. Di dalam lingkungan kerajaan Allah, kamu dinilai bukan dengan apa yang kamu terima, tapi dengan apa yang kamu beri. Dimanapun saudara berada, entah itu di keluargamu, di gereja lokalmu, di tahun 2025 ke depan pastikan Anda memberikan nilai tambah. Beri, maka kamu akan diberi. Amin. Hidupi kebenaran prinsip kerajaan sorga. Maka saya mau katakan, dunia boleh semakin bergoncang. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. Tapi saudara dan saya tetap berdiri tegak. Sebab kita berdiri di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya mau ajak saudara berdoa. Saya mau saudara pulang bawa pengurapan yang baru. Saya mau saudara bawa impartasi dari kebenaran firman. Amin. Team worship. Tapi jika kau punya rumah, kamu punya orang tua, kamu punya gembala, hormati gembala. Karena ini prinsip. Kebenaran tidak pernah perlu dibela.
Suka nggak suka, mau nggak mau, terima nggak terima, kebenaran adalah kebenaran. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, the truth, kebenaran memerdekakan. Saya berdoa gereja Tuhan di Purbalingga hidupi kehidupan yang merdeka. Anda bangun tiap hari nggak stres. Keadaan belum berubah, tapi kebenaran pun tidak berubah. Keadaan yang belum berubah, waktu ketemu dengan kebenaran yang tidak pernah berubah, maka keadaan harus berubah. Berdiri di atas kebenaran. Tapi tanpa Roh Kudus, kebenaran cuma masuk di sini. Sudah tahu? Orang Farisi ahli Taurat tahu firman. Orang yang tahu firman menyalibkan Yesus. Kebenaran yang tidak dihidupi. Berapa banyak orang Kristen pengetahuannya makin lebih, tapi kita bunuh sesama orang percaya dengan baik. Tuhan gak cari orang yang jago firman terus debat, sikut sana, sikut sini. Firman gak pernah berubah. Tapi firman yang dipercaya, firman yang dihidupi, membawa reformasi dan transformasi. Benihnya sama, tapi ladangnya beda. Kalau saudara di tahun 2025 ini berkata, jadilah padamu seperti yang Tuhan kehendaki. Aku gak mau cuma dengar, tapi aku mau belajar. Step. Surga yang terbuka, berjalan di atas surga. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menang. Makanya Paulus bisa berkata, apa yang bisa pisahin kita dari kasih Kristus? Penyakit, pedang, kelaparan, tidak ada. Karena roh yang ada di dalam saudara dan saya jauh lebih besar. Amin. Kalau saudara mau respon malam hari ini, tutup matamu. Dimanapun kau berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa. Roh Kudus, Engkau meterai. Roh Kudus, Engkau kuasa. Roh Kudus, Engkau otoritas. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat pada malam hari ini, ya Tuhan. Dan aku berdoa di tahun 2025 ini ke depan, hidup kami gak akan sama lagi. Tapi kami mau belajar disiplin, kami mau ambil bagian kami. Kami gak mau sesali hidup kami, no, sebab hidup kami diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kalau kami masih ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Alkitab mengajarkan kepada kami bahwa Engkau yang telah memilih setiap kami. Dan pilihan Tuhan selalu tepat sasaran. Aku berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada satupun dari hamba-hambamu di Purbalingga yang merasa kecil dan merasa lemah, yang merasa tidak berdaya. Tapi aku berdoa gerejamu bangkit di Purbalingga, membawa kehidupan, membawa terang Kristus yang ajaib. Dan aku berdoa ya Tuhan, kuasa Tuhan yang supranatural akan membukakan jalan di mana sepertinya tidak ada jalan. Roh Kudus, Engkau adalah roh hikmat dan wahyu. Kami berdoa mulai hari ini, mampukan kami mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Roh Kudus, buat kami jadi orang-orang yang tekun Tuhan. Alkitab berkata di Kisah Para Rasul pasal yang kedua 42, waktu orang-orang yang ada di loteng atas
dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bertekun. Karena mereka bertekun, maka Tuhan Kau bekerja di tengah-tengah mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Dan aku berdoa Tuhan, biar mereka membawa pulang importasi kebenaran firman ini pada malam hari ini. Waktu mereka pulang di tengah-tengah anggota keluarga mereka, di tengah bisnis mereka, karir mereka, sekolah mereka, mereka melihat Tuhan Kau bekerja di tengah-tengah kemustahilan. Dan aku berdoa di tahun ini Tuhan, singkapkan rencana rancangan-Mu untuk masing-masing hamba-hamba-Mu. Setiap mutiara, setiap emas, setiap permata, karunia, talenta, kemampuan yang tersembunyi di dalam kehidupan masing-masing hamba-Mu. Aku berdoa di tahun ini ke depan, biar itu muncul, keluar, dan anak-anak-Mu bercahaya, bersinar, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Come on, angkat tanganmu, mulai buka mulutmu, katakan terima kasih Tuhan. Mulai naikkan syukurmu kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara di tahun ini, tahun 2025 ke depan. Hari ini lepaskan yang ada di masa lalumu, lepaskan yang ada di masa lalumu, lepaskan kegagalanmu, lepaskan kekecewaanmu. Tapi hari ini tetapkan bahwa kau akan melangkah dengan sikap hati yang baru. Kalau Tuhan ingatkan saat ini ada hal-hal yang Tuhan minta saudara lakukan, tapi saudara belum taati. Kalau malam hari ini Tuhan ingatkan ada hal-hal yang Tuhan minta untuk saudara imani, mari katakan Tuhan tolong aku. Tuhan tidak pernah menganggap rendah, menganggap enteng langkah-langkah iman sekecil apapun. Tapi jika hati saudara terpaut kepada Tuhan, di tengah-tengah kelemahan keterbatasan saudara, kuasanya yang tidak terbatas akan bekerja. Shebakatur lumon shinarama anaralamande. Rosatana mana munshiri di mushika taralamanda. Rebebebe shitaralamanda ralamanda. Aku berdoa penuhi dengan Roh-Mu pada malam ini Tuhan. Firman-Mu yang Kau sampaikan tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Aku berdoa hari ini ada surga yang terbuka di atas setiap hamba-hamba-Mu, membuatkan mustahil menjadi mungkin, memberikan terobosan-terobosan yang ilahi. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja. Aku berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Aku berdoa untuk gembala-gembala yang ada di kota Purbalingga dan sekitarnya Tuhan. Aku berdoa biar di tahun 2025 setiap gereja-gereja lokal akan dipenuhi dengan api kemuliaan Tuhan. Aku berdoa Engkau mengajari kami Tuhan untuk membangun rumah-Mu. Engkau memberikan janji kepada kami, barang siapa membangun rumah Tuhan, Engkau pasti membangun rumah kami. Hari ini kami mau menetapkan hati kami. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk Tuhan. Karena bukan kami yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi gereja-Mu di Purbalingga. Dan aku berdoa biar datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di kota ini Tuhan, di wilayah ini Tuhan, seperti di surga. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan, berikan tepuk tangan.